Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah. Setiap rasul memiliki sifat kerasulan, kenabian dan kewalian. Hanya saja setelah Nabi Muhammad SAW, sifat kerasulan dan kenabian tertutup. Yang ada hanyalah sifat kewalian. Hingga kini status kewalian tersebut selalu terbuka. Jika sifat kerasulan dan kenabian bersifat maksum, sedangkan kewalian bersifat mahfuz atau dijaga oleh Allah Ta'ala. Hal ini dapat dilihat pada banyak waliullah. Salah satunya adalah Sa'id bin Zaid. Tayangan ini mencoba menceritakan salah satu karamah yang melekat pada sahabat Nabi SAW tersebut. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, komen, like dan bagikan tayangan ini agar menjadi amal jariah bagi kita kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Sa'id bin Zaid yang wafat pada tahun 51 Hijriah adalah seorang sahabat Nabi dari kalangan muhajirin. Nama lengkap beliau adalah Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail al-Adawi. Beliau termasuk satu dari 10 sahabat Rasulullah yang dijanjikan masuk surga. Beliau sendiri adalah suami dari Fatimah binti Al-Khattab, yaitu adik Umar bin Khattab. Beliau termasuk sabiqul awalin atau orang yang awal masuk Islam. Beliau sendiri populer sebagai sahabat Rasulullah SAW yang sangat menjunjung tinggi adab Islam. Sebelum memeluk Islam, Sa'id bin Zaid mengikuti agama ayahnya, yaitu Sa'id bin Umar bin Nufail, sebagai pengikut agama Nabi Ibrahim. Dalam catatan sejarah, Sa'id bin Zaid mengikuti semua peperangan yang disertai Nabi Muhammad SAW kecuali perang Badar. Sebab saat itu ia diperintahkan Rasulullah mengintai kafilah Quraisy. Ketika kembali dari tugasnya, perang sudah selesai. Meskipun begitu, Sa'id tetap dianggap ikut berperang dan mendapatkan harta rampasan perang. Sa'id ikut dalam perang Yarmuk, yaitu penaklukan Damaskus di Sam. Sa'id meninggal di Akik dan jenazahnya dimakamkan di Madinah. Ada kisah yang menunjukkan bahwa selain dimuliakan oleh Rasulullah SAW, Sa'id bin Zaid juga mendapatkan karomah dari Allah Ta'ala. Hal ini dapat dipahami dari kisahnya di mana Urwah bin Zubair menceritakan bahwa Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu pernah diadukan oleh Urwah binti Uwais kepada Marwan bin Hakam. Urwah menuduh Sa'id telah mengambil sedikit tanahnya. Sa'id lalu berkata, "Apakah aku akan mengambil tanahnya setelah aku mendengar sabda Rasulullah SAW?" Marwan bin Hakam kemudian bertanya, "Apa yang kau dengar dari Rasulullah SAW?" Sa'id menjawab, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka sejengkal tanah itu akan dikalungkan di lehernya menjadi 7 lapis bumi." Marwan berkomentar, "Aku tidak akan memintamu menunjukkan bukti lagi setelah mendengar hadis ini." Sa'id kemudian berdoa, "Ya Allah, kalau Urwah itu berdusta, maka butakanlah matanya dan matikanlah dia di atas tanahnya." Urwah meninggal dunia setelah matanya buta, dan sewaktu ia berjalan di tanahnya ia terperosok ke dalam lubang lalu ia mati. Kisah ini diriwayatkan Bukhari dan Imam Muslim dan termaktub dalam kitab Tahzib Hilyatil Auliya wa Tabaqatil Asfiya jilid pertama, karangan Al-Hafiz Abi Naim Al-Hasbahani. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa Urwah binti Uwais buta lalu menabrak dinding seraya berkata, "Aku menderita karena doa Sa'id." Kemudian Urwah binti Uwais melewati sumur di tanah tempat terjadinya sengketa tanah dengan Sa'id bin Zaid. Ia terperosok dan terkubur dalam sumur itu. Allahu a'lamu bissawab. Demikianlah Allah Ta'ala memuliakan walinya. Tidak satu fitnah pun dapat mencelakainya dan merusak marwahnya. Semoga Allah Ta'ala menumbuhkan rasa cinta di hati kita kepada Rasulullah, waliullah dan para ulamanya. Amin Allahumma amin.